Mari belajar budidaya lobster bersama Mas Eko TM dari Lobster Jogja Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan kita kali ini ke Lobster Jogja Farm, yang mana kita akan melihat budidaya lobster air tawar di miliknya Mas Eko Triyono Marwanto di Jalan Plamboyan, Condong Catur, Depok, Sleman. Memulai usaha budidaya lobster pada tahun 2006 dengan menggunakan akuarium, Mas Eko berkeyakinan bisa membawa perubahan dalam hobinya memelihara lobster air tawar. Bahkan tahun 2009 dari keyakinan tersebut berhasil menjadi penghasilan utama untuk keluarganya. Dalam perkembangannya, bahkan Mas Eko sempat menjadi pemasok dari Carrefour dari tahun 2011 sampai 2013. Memodalkan pengetahuan otodidak dari internet, Mas Eko membudidayakan lobster konsumsi dan juga lobster hias. Lobster hiasnya ada Clarky Malbor dan juga yang satunya yakni jenis Snow White. Pasar dari lobster hias Snow White dan Clarky Malbor ini banyak diambil langsung oleh konsumen maupun juga oleh pengusaha akuarium yang ada di seputar Jogja yang dijual per ekornya. Lobster Jogja Farm ini selain pembenihan juga menerima penampungan dari sesama mitra pembudidaya. Sistem air yang ada di pembudidayaan Mas Eko ini dengan memakai sentralisasi dengan satu penampung air yang disalurkan ke semua kolam. Kemudian pemeliharaannya tentu saja memperhatikan kualitas air, karena hal tersebut sangat mempengaruhi dari daya hidup lobster air tawar yang ada di sini. Tempat persembunyian lobster yang ada di sini ada roster dari tanah liat, kemudian disediakan juga pralon kecil-kecil sesuai ukuran dari lobster. Kemudian juga ada yang paling murah tali rafia, sengaja dipakai untuk tempat persembunyian lobster yang masih kecil-kecil. Cara menjual yang dapat Anda pelajari adalah jika untuk pembenihan, penjualan dapat dilakukan dengan per ekor, kemudian untuk hias juga per ekor, dan untuk konsumsi tentu saja penjualannya adalah dengan sistem per kilogram. Dalam pemberian pakannya, Mas Eko saat ini menghindari pembelian pelet buatan, karena tentu saja kalau nanti tersisa akan menjadi racun amonia bagi lobster. Biasanya dia memberikan cacing tanah, kemudian juga keong sawah, serta hijau-hijauan dari kacang tanah maupun kedelai. Untuk yang tertarik budidaya lobster, saran Mas Eko adalah mengawalinya dengan ketertarikan atau hobi atau senang dulu, karena dengan senang nanti Anda semua tetap akan bisa mempertahankan budidaya lobster air tawar. Selain itu, untuk mempertahankan motivasi, Anda juga harus bergabung dengan komunitas sejenis sehingga tetap terjaga motivasinya, karena saling berbagi, saling memberikan masukan. Selain itu, komunitas sejenis yang sama-sama memelihara atau membudidaya lobster air tawar suatu saat akan bisa menjadi mitra Anda dalam usaha lobster air tawar. Kenapa? Karena pangsa pasar lobster air tawar masih terbuka lebar, sehingga belum tentu Anda bisa memenuhi sendiri kebutuhan pangsa pasar. Masih sedikitnya pengusaha atau pembudidaya lobster air tawar dengan tingkat permintaan yang tinggi dan tingkat kesulitan pembudidaya, sebenarnya masih terbuka peluang lebar untuk budidaya lobster air tawar. Dengan bermitra,
Anda bisa melakukan pilihan untuk pembenihan atau untuk pembesaran saja. Karena perbedaan dari pembenihan dan pembesaran tentu saja ada di kapasitas lahan. Dengan lahan sempit, Anda bisa memilih menjadi pembenihan saja. Namun dengan lahan yang luas, pilihan bisa menjadi fokus kepada pembesaran. Tentu saja pembesaran ini membutuhkan mitra, sehingga ketika Anda berada di komunitas pembudidaya, maka Anda akan mudah untuk mencari bibit-bibit lobster yang akan Anda besarkan untuk dijual kepada konsumen, baik secara per ekor maupun per kilogram untuk konsumsi. Mengawali budidaya lobster air tawar dengan hobi akan lebih baik daripada Anda mengawalinya dengan orientasi keuntungan. Karena apabila Anda tidak memahami cara budidayanya, maka Anda akan kehilangan motivasi untuk terus membudidayakan. Ini. Lihat itu. Apa ditaruh di dalam situ? Buat di ini, buat dibawa gitu aja deh. Apa mereka nanti hidup sampai pulang? Mau hidup itu. Nanti ada yang mati pas pulang. Ada tanya. Kok ditutup gitu aja? Harus ditutup ya? Supaya ini. Kan ada misal mobilnya berhenti parkir itu Oh ya. Tapi kenapa itu? Kenapa itu sih? Dia memang bawanya. tapi nggak usah tinggi-tinggi juga nggak sepadan aja terbuka atau anu tertutup Terbuka. terbuka dengan rapi nggak kepanasan nanti Tapi ini di bawah pohon. masih di Iya, bawah pohon besar-besar pohon. pedalnya nggak apa-apa ini Oh. Terus dikasih itu, tadi sembunyinya ya buat sembunyian deh. Atau bikin pakai tadi itu deh. Tali rafia nanti ada ikat-ikat, ada taruh biar dia buat dia. tanaman air nah banyak kandang gitu Kenapa aja? kalau ini bagus pak kasih cacing tanah siong itu bagus kalau yang praktis biasanya itu yang bisa kandang kecil Tunggu mereka bisa hidup Oke, nggak di itu situ bisa. tuh? Oke bisa, dia hidup gitu. Terus Terus kita nanti mati. enggak. Gimana mereka bisa hidup? Nanti kalau kirim pakai itu deh. kirim Pakai ini malah tuh, kirim jauh-jauh malah hidup. Kalau kasih makanan yang pabrik boleh enggak om? makanan pabrik dikit-dikit aja Dikit yang tenggelam ya. Oh. Nah, dikit aja deh. Makan itu kayak ada. Mas, ya kadang banyak beracun nih Ya nanti jadi racun kalau banyak-banyak. Jadi lebih baik makanannya yang alami kasih aja. makan dikit-dikit aja Nanti kasih toge bisa ya. Kasih wortel bisa. atau bisa dikasih Wortel bisa. Bisa. nah malam
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.